Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Video kali ini kita akan mendemokan project, yaitu project catering store, catering food ya. Pemesanan makanan yang berbasis PO atau pre-order, yang dimana user memesan terlebih dahulu, setelah itu ongkir ditentukan setelah pesanan dibuat seperti itu. Dan di sini juga ongkirnya masih manual. Kenapa manual? Karena raja ongkir atau by ship itu kan antar daerah ya. Nah, menurut saya pribadi di pemesanan makanan itu jarang sekali untuk kirim antar daerah seperti itu. Nah, jadi manual, dan itu pun kemarin sempat ada klien pun tidak masalah. Bahkan memang request seperti ini ya. Tentu kembali lagi ke studi kasusnya masing-masing. Jadi jika teman-teman membutuhkan source code ini, website ini, mungkin bisa kunjungi yang ada di deskripsi. Di sini demonya hanya video dan tidak ada live demonya. Jadi kalian bisa tonton awal sampai habis ya. Oke, kita lanjut aja, gak usah basa-basi. Di sini halaman utamanya itu ada 3, halaman beranda, pesanan, dan akun. Simple sekali. Karena di sini ada produk populer atau produk yang populer atau favorit yang dikategorikan favorit. Ini juga diatur di halaman dashboard adminnya. Kita scroll lagi ke bawah. Di sini ada kategori paket ya, seperti kategori hemat, yaitu kategori 10.000, regular, spesial, dan VIP. Nah, contoh kita pilih paket hemat gitu. Nah, di sini ada paket A dan paket B. Karena di sini setiap paketnya saya mengisi 2 karena ini hanya demo. Nah, jadi seperti itu. Nah, yang kalian perlu ketahui, mungkin nanti ada yang bertanya, scroll ini apa nggak bisa dihilangkan? Nah, scroll ini hanya ada di desktop ya teman-teman. Jadi ketika tampilan mobile, scroll itu akan menghilang, dan tentu tetap dapat di scroll jika di handphone seperti itu. Nah, kita lanjut. Oke, sebelumnya di paket populer ini, di produk populer ini, itu ketika di reload urutannya akan berubah-ubah atau random ya. Contoh kita reload, nah akan berubah. Kita reload lagi akan berubah. Nah, setelah tampilan tampilan beranda, kita langsung ke pesanan. Nah, di sini ada pesanan-pesanan, riwayat pesanan yang telah dibuat. Nah, ini yang sedang proses. Di sini ada menunggu konfirmasi. Untuk lihat detailnya nanti kita akan coba order dulu biar user flow-nya jelas gitu ya. Nah, di akun juga cukup simpel. Di sini hanya ada nama dan email. Hubungi toko via WhatsApp seperti itu. Mungkin untuk teman-teman developer bisa memodifikasinya untuk kebutuhan kalian, seperti tentang website atau tentang aplikasi atau dan lain-lain lah. Oke, kita masuk di halaman beranda. Tentu kita udah melihat produk-produknya. Yang paling penting tentunya kita harus melihat dari detail produk tersebut apa. Contoh kita pilih paket VIP yang paket A. Nah, di sini ada nama paketnya, di sini ada fotonya, di sini ada deskripsi produk. Di sini contohnya misal berikut isi dari paket ini. Yang disediakan itu ada nasi putih, seafood, dan seterusnya. Dan setap ini typo ya teman-teman, aturan setiap pesanan minimal 20 porsi atau 20 kotak. Nah, ini ya tentunya tergantung ownernya menentukan. Soalnya biasanya catering itu untuk pesanan-pesanan seperti ada acara ya, acara ulang tahun, acara pernikahan, acara apapun itu, biasanya memesannya lebih dari 1, 2, 3, itu biasanya puluhan, biasanya seperti itu. Nah, contoh kita di sini ada tombol, yaitu add to cart atau tambahkan keranjang. Di sini akan otomatis nambah ya. Kita beri 3 produk yang berbeda di dalam keranjang agar terlihat lebih menarik. Contoh kita paket regular, yang paket B kita tambahkan keranjang. Kita cari satu lagi yaitu paket spesial. Kita tambahkan keranjang lagi. Oke, kita sekarang masuk ke halaman keranjang. Di halaman keranjang ini itu ada seperti nama,
kategori dan harganya, dan kalian juga bisa menambahkan kuantitinya atau mengurangi kuantitinya. Jika dikurangi lagi 0 dan akan terhapus otomatis. Karena kita tiga ini yang ingin dipesan, kita lanjut checkout, dan setelah checkout akan diarahkan ke halaman checkout, yang dimana kita sebagai user harus melengkapi data-data yang harus dikirim sebagai penerima pesanan. Contoh, kita kirim sebagai siapa ya, semisal Rizal gitu ya, Rizal Aditya semisal. Ini contoh saja, dan nomornya ngasal 456789. Nah, detail alamatnya itu minimal 10 kata. Nah, detail alamat ini manual. Kenapa? Ya karena biasanya dalam satu daerah itu kita hafal tempatnya. Kalaupun kita tidak tahu tempatnya, kita bisa follow up lewat WhatsApp dan nomor telepon yang sudah diterterakan sebagai data penerima. Nah, kita isi data alamat sebagai contoh kita di Jalan Jalan Ki Hajar Dewantara, semisal Gang Cempaka. Setelah itu rumah nomor 4, semisal warna putih gitu kan, warna putih di belakang bengkel Pak Imam misal Bapak Imam. Nah, contoh seperti ini. Nah, jadi sebagai owner yang di daerah tersebut biasanya tahu, dan kalaupun tidak tahu, kita bisa follow up lewat nomor WhatsApp yang ditera sebagai data penerima. Kita tanyakan alamatnya di mana atau minta share lognya seperti itu. Karena ini versi awal, tentunya seperti ini pun sudah bisa menutup kebutuhan nih sebagai owner gitu ya. Catatan tambahan. Nah, di sini ada placeholder-nya. Contoh untuk penjual pesanan ini untuk acara tanggal berapa gitu kan. Semisal tanggal bulan tahunnya ditulis. Semisal pesanan ini untuk besok sore, semisal besok sore pukul 15.00. Nah, diusahakan sudah selesai. Nah, seperti itu. Nah, contoh juga ini juga bisa menjadi semisal tidak ingin diantarkan atau biaya ongkirnya tidak ditentukan. Kita juga bisa ingin mengambil di tempat gitu ya, mengambil di tempat saja min gitu. Contoh ya, ini friendly jadinya owner sama usernya kan, ingin mengambil di tempat saja min gitu. Nah, di sini juga ada detail peringan, nama, nomor, alamat, biaya ongkirnya. Di sini ada ongkir ditentukan setelah pesanan dikonfirmasi. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika pesanan ini dibuat, order ini dibuat, itu sebelum ditentukan harga totalnya belum ditentukan, terkait ongkirnya belum. Jadi ketika create order, nah, create order akan otomatis di sini queue-nya jalan. Ya, karena email ketika ada order itu akan mengirim email ke owner. Nah, di sini sudah terkirim emailnya, bentar. Karena ini di komputer jadi agak lama ya terkait kirim email. Kita tunggu. Nah, di sini sudah ada email yang masuk. Bisa kita cek. Nah, di sini ada email ini nanti yang dikirim ke admin atau owner. Nih, hello admin, ada pesanan baru dari nama Rizal Aditya sesuai pesanan. Order nomornya ini, totalnya ini, itemnya ini. Oke, seperti itu. Cukup simple dan itu pun bisa dimodifikasi oleh teman-teman. Nah, di sini ada order nih, nomor order. Nah, semisal si user ini ingin menghubungi penjual karena belum dikonfirmasi. Nah, bisa hubungi penjual. Nah, ketika dihubungi penjual, nah di sini, halo Kak, saya ingin tanya tentang pesanan saya dengan nomor pesanan. Nah, nomor pesanan tentu sama dengan nomor pesanan ini. Jadi seperti itu ya. Oke, setelah itu apa?
seperti ini. Nah, tentu harus admin dulu karena di sini statusnya menunggu konfirmasi. Penjual sedang mengecek pesanan Anda dan biaya ongkir. Nah, ketika kita kembali, kita masuk ke pesanan. Di sini ada pesanan kita. Pesanan kita yaitu menunggu konfirmasi, lihat detail. Nah, jadi ketika ingin melihat pesanan kita sebelum-sebelumnya di sini gitu ya. Nah, di bawah ini juga udah ada pagination-nya ya. Kita bisa next, dan di yang paling awal atau yang paling atas itu data yang terbaru, pesanan yang terbaru. Nah, jadi mungkin kita sudah di bagian usernya karena cukup simple, dan kita lanjut di bagian halaman adminnya. Nah, di halaman admin ini itu yang di halaman dashboard itu ada statistik, yaitu total produk, total order, total user, grafik omset harian. Di sini ada produk terlaris, nama produk berdasarkan kategori apa, total terjualnya berapa, dan total pendapatannya berapa, seperti itu. Nah, di bagian user ini seperti pada umumnya, di sini ada kalau dia admin true, kalau bukan admin false, dan setiap user yang mendaftar itu akan otomatis diisi dengan false. Jadi kalaupun ada user pertama ingin mendaftar sebagai admin atau di bagian seedernya itu akan otomatis menjadi true. Jadi seperti itu. Di bagian order, nah di bagian order ini akan kita bahas mungkin terakhir karena sebelumnya kita login sebagai user yang order. Ya, kita lanjut ke bagian store. Nah, di sini ada pengaturan toko yang dimana nama tokonya yang sebagai title di websitenya ini email notification, yang di sini email ini yang akan mengirimkan, atau ini sebagai email admin atau owner ya. Jadi setiap ada order itu akan dikirim ke email. Nah, syaratnya untuk mengaktifkan pengiriman email tersebut menggunakan salah satunya menggunakan SMTP dari Google. Nah, kalian bisa melihat tutorial sudah banyak. Nah, tentunya di INV ya untuk konfigurasinya kalian bisa ada di scroll ke bawah. Cukup mudah untuk membuatnya. Jadi kalian bisa lihat YouTube, tolong diisi di bagian konfigurasi environment-nya, INV-nya. Nah, setelah diisi baru email tersebut bisa berjalan. Dan email ini harus valid ya untuk pengiriman data-datanya. Nah, di bawah ini ada nomor WhatsApp. Nah, di sini ada image untuk icon logo toko. Nah, di sini ada banner ya. Di banner ini yang sebelumnya kita sudah lihat. Nah, di sini ada tema primary colornya, secondary colornya apa bisa dirubah. Oke, seperti itu. Lanjut di payment method, di metode pembayaran. Nah, di sini ada nama account numbernya atau nama banknya, BCA, ini icon atau foto banknya. Di sini ada nomor rekeningnya, dan di sini ada nama atas nama siapa bank tersebut. Nah, jadi seperti itu. Semisal BRI dan lain-lain bisa kalian tambahkan sendiri-sendiri. Ini data dummy ya, ini ngasal dan sebagai contoh saja. Nah, setelah itu di sini ada kategori. Nah, setelah store dan payment methodnya udah dibuat, di sini ada kategori. Sebelum membuat sebelum menambahkan produk, kita harus membuat kategori terlebih dahulu. Nah, di sini ada paket hemat. Nah, di sini contoh ya, ada nama, terus ada pricingnya. Paket hemat ini harganya berapa gitu kan, 10.000 kategorinya. Nah, jadi ini foto kategorinya. Nah, setelah itu di bagian produk, nah di sini baru kalian juga bisa mengisi contoh ya. Di paket A hemat, contoh kita edit aja biar kelihatan datanya. Nah, kalian bisa pilih paket apa. Nah, nama produknya di sini ada harganya, dia aktif atau tidak. Semisal produk tersebut sudah tidak produksi lagi atau tidak disediakan lagi gitu ya, kalian bisa nonaktifkan saja. Ini nggak usah di checklist. Nah, di bawah juga ada is populer. Nah, di sini produk populer yang sebelumnya juga di halaman beranda yang kita lihat, yang di paling atas ada produk populer. Nah, jika produk tersebut tidak populer atau tidak di checklist, maka tidak ditampilkan di kategori populer. Nah, di bagian description, nah di sini kalian bisa isi deskripsinya. Kalian bisa isi deskripsi produknya di sini. Kalian juga bisa menambahkan gambar, semisal gambar detail dari makanan tersebut. Contoh, kalian enter, bisa tambahkan gambar. Nah, jadi seperti itu. Nah, karena ini contoh simple aja,
Dan di sini juga bisa multiple gambar ya, bisa tambahkan. Ini contoh aja, satu aja. Oke, mungkin cukup simpel ya seperti itu. Nah, kita akan lanjut di bagian order. Nah, tentunya ini order riwayat order sebelumnya. Nah, di sini ada sedang proses, menunggu konfirmasi, menunggu konfirmasi. Nah, yang terakhir kita kan sudah membuat atas nama Rizal Aditya, nomornya ini, nomor pesanannya ini. Nah, kita juga bisa lihat di bagian view detail. Nah, di sini nomor pesanannya, informasi penerimanya Rizal Aditya, alamatnya, status pembayarannya belum bayar, menunggu konfirmasi. Nah, shipping cost atau biaya ongkirnya itu masih 0. Nah, dan kita lihat juga di pesanan kita ini, tombol bayarnya juga belum ada, atau konfirmasi pembayarannya juga belum ada, karena menunggu konfirmasi terkait ongkir. Nah, makanya kita tambahkan ongkir terlebih dahulu. Nah, semisal cuma dekat, semisal 10.000 aja gitu kan ongkirnya. Ongkirnya 10.000 dan status menunggu konfirmasinya kalian rubah menjadi menunggu pembayaran ya. Nah, di bawah ini juga kalian bisa lihat pesanan apa aja gitu yang dipesan oleh user tersebut gitu kan, makanan apa aja. Nah, kita save change, akan otomatis menambahkan total bayarnya. Nah, ketika disimpan, ketika menunggu pembayaran, akan otomatis shipping cost ini nggak bisa dirubah karena sudah terlanjur, kalaupun nanti user sudah membayar. Nah, untuk meminimalisir komplain dari user gitu kan, udah bayar taunya shipping costnya atau biaya ongkirnya salah gitu kan, makanya sekarang disable. Nah, ini sebagai tanggung jawaban sebagai pemilik usaha gitu ya. Nah, akan otomatis ketika di reload di sini menunggu pembayaran, kita bisa scroll ke bawah. Nah, di sini available paymentnya, di sini ada akun payment method yang sebelumnya sudah kita tambahkan di bagian payment method ini di halaman admin. Nah, ini juga bisa disalin ketika sudah transfer. Nah, di sini penting transfer sesuai dengan nominal yang tertera, simpan bukti pembayaran, upload bukti pembayaran setelah transfer. Nah, contoh sudah transfer, dan di sini juga kita lihat di sini juga kita transfer konfirmasi pembayaran semisal. Nah, setelah ditransfer 83, kita transfer semisal upload bukti, semisal buktinya ini. Nah, ketika dikonfirmasi, nah, menunggu pembayaran, karena belum dikonfirmasi. Order, kita lihat. Nah, di sini dia udah upload. Nah, kita bisa lihat nih, oh betul. Oke, kita konfirmasi bahwa user ini sudah bayar dan statusnya kita ganti sedang diproses. Dan seterusnya. Mungkin itu aja ya, simple aja teman-teman, daripada kelamaan. Kalian mungkin sudah kebayang nanti setelah sudah diproses ya sedang dikirim. Ketika sedang dikirim selesai. Jika bukti ini salah, maka kalian pesanan dibatalkan. Jadi seperti itu. Setelah pesanan selesai, di sini juga coba kita save pesanan selesai. Di sini juga akan otomatis menjadi pesanan selesai. Nah, order ini juga berdasarkan bukan created at ya, jadi updated at. Jadi ketika pesanan dengan status yang terbaru itu yang paling atas urutannya. Jadi seperti itu. Kita bisa lihat detail lagi, pesanannya selesai, pesanan telah selesai. Nah, ini bukti pembayaran kita. Nah, kita bisa konsultasi juga. Mungkin itu aja untuk versi awalnya terkait catering store ini. Oke, jadi itu demo project catering store, catering food ini ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan referensi project terkait hal yang sama, studi kasus yang sama seperti pemesanan makanan atau pemesanan paket lainnya, mungkin bisa menggunakan source code ini, dan kalian bisa bisa kunjungi link yang ada di deskripsi. Mungkin itu aja, sehat selalu dan sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.